Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Khosyatika. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, di rumah tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah ya, kita masih dapat bertemu lagi. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunalaras dan anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Kemudian nantinya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan tunalaras dan apa yang dimaksud dengan tunadaksa. Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, pengertian tunalaras. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991, tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Sumantri, anak tunalaras sering disebut juga sebagai anak tuna sosial karena tingkah laku anak menunjukkan sikap yang menentang terhadap norma-norma yang berlaku pada sosial masyarakat, seperti dalam bentuk mencuri, menyakiti, dan mengganggu orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anak menjadi tunalaras. Yang pertama ada faktor biologis, atau memang sudah dari kandungannya seperti itu dan dari semasa kecilnya memang kurang gizi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada faktor keluarga. Di sini adalah keharmonisan keluarga sangat menentukan sikap anak, atau bahasanya adalah pendidikan pertama adalah keluarga. Jadi ketika keluarga itu baik, insya Allah anak itu pun akan menjadi baik. Tapi juga terkadang tidak begitu ya. Kemudian ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini terkait dengan teman-temannya. Terkadang lingkungan guru atau lingkungan teman-temannya tidak mendukung anak sehingga anak menjadi agresif atau kepingin diakui gitu. Kemudian yang keempat adalah faktor dari budaya. Klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan dalam tingkah laku. Biasanya anak ini sering membuat onar atau sering membuat masalah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun sekolah. Kemudian yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik dirinya. Anak ini sering merasa malu dan merasa tidak dianggap oleh lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pendiam dan kadang memberontak. Kemudian yang ketiga adalah anak yang kurang dewasa. Kemudian terakhir adalah anak yang agresif dalam bersosialisasi. Karakteristik anak tunalaras ditinjau dari aspek akademik, sosial emosional, dan fisik. Yang pertama, karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Dampaknya pada akademik anak yang terganggu. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial anak tunalaras ditandai dengan adanya masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, tidur, dan gangguan gerakan yang berakibat pada pertumbuhan fisik anak. Penanganan atau pendidikan anak tunalaras biasanya lebih ke modeling, atau kita sebagai guru memberikan contoh, sebagai orang tua juga memberikan modeling sebagai contoh teladan bagi anak dan mengarahkan tidak hanya sebatas ucapan tapi pada tindakan-tindakan kita, sehingga anak tidak jenuh dengan apa yang dibicarakan orang tua, namun anak akan lebih care atau lebih mendengarkan apa yang kita ucapkan ketika dibarengi dengan tindakan kita. Bentuk pendidikan khusus untuk anak tunalaras di SLB ada bentuk segregasi atau pendidikan anak berkebutuhan khusus tunalaras yang terpisah dari anak-anak normal. Kemudian ada pendidikan terpadu atau pendidikan terintegrasi, yaitu kesempatan anak tunalaras ini untuk bisa belajar bersama di lingkungan anak-anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Selanjutnya adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah keadaan di mana seseorang mengalami cacat atau kelainan pada anggota gerak seperti tulang, otot, dan sendi.
Klasifikasi anak tunadaksa. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, terdapat 2 klasifikasi. Yang pertama adalah kelainan pada sistem cerebral. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelainan cerebral didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang terletak di dalam sistem saraf pusat, otot, dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu kaki, tangan, sendi, dan tulang belakang. Pendidikan anak tunadaksa. Model pelayanan bagi tunadaksa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sekolah khusus dan sekolah terpadu. Sekolah terpadu adalah sekolah di mana anak tunadaksa bisa belajar dengan anak-anak normal lainnya, sedangkan sekolah khusus, anak tunadaksa hanya belajar dengan teman yang mengalami kondisi seperti dirinya. Desi Ningrum berpendapat bahwa pendidikan anak tunalaras perlu mengembangkan 7 aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Yang keempat, memantapkan aspek sosial. Yang kelima, mematangkan moral dan spiritual. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri dan mempersiapkan masa depan anak nantinya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.